Sahabat, salam. Shabbat Shalom. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin. Kembali pagi ini kita boleh ibadah lagi. Ini adalah anugerah, berkat. Siapa saja yang memutuskan hari Sabat, yang ingat akan perintah-perintah Tuhan, maka orang itu akan menerima berkat. Berkat itu tidak bicara namanya kekayaan materi. Berkat itu adalah sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kehidupan. Itu berkat. Saudara jangan salah menafsir. Karena Sabat itu sangat penting. Setiap hari Sabat itu Tuhan pasti akan ingat akan perintah-perintahnya. Karena Sabat ini ditukik di Lobatu pertama, vertikal. Orang-orang yang memahami akan firman, pasti dia akan tahu tulis di mana, surat mana, pasti dia tahu. Beda yang di luar sana, dengar Sabat itu langsung berkomentar, dan komentarannya juga pun sepertinya mengolok-ngolok. Tapi bagi orang yang benar-benar memahami isi kitab suci itu, pasti orang itu memposisikan dirinya sebagai namanya hamba, akan patuh kepada namanya Tuannya. Tuhan kita adalah Tuhan pencipta alam semesta ini yang bernama Yahweh. Pagi ini renungan kita ambil dari Yesaya 33 ayatnya 1 sampai ke 24. Jadi sekali lagi renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 33 ayatnya 1 sampai ke 24. Tolong dibaca. Yesaya 33 ayat 1 sampai 24. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Yahweh, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit. Larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Yahweh tinggi luhur sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Yahweh itulah harta benda Sion. Lihat orang-orang Ariel menjerit di jalan, utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi dan seorang pun tiada lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak dan manusia tidak dihiraukan. Negeri berkabung dan merana, Libanon tersipu-sipu dan mati rebah. Saron sudah seperti padang belantara, Basan dan Karmel meluruh daun. Sekarang aku akan bangkit, firman Yahweh. Sekarang aku akan bangkit berdiri sekarang. Aku akan berdiri tegak. Kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami. Amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur dan akan dibakar dalam api seperti semak duri yang ditebang. Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah
keperkasaanku. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh, dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung, sudah lenyapkah juru timbang, dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara. Tidak lagi akan kulihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediamanmu yang aman. Kemah yang tidak berpindah-pindah patoknya, tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua tali tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Yahweh kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya, sebab Yahweh ialah hakim kita. Yahweh ialah yang memberi hukum bagi kita. Yahweh ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Sangat jelas ini. Lembaga Kitab Indonesia dikasih judul Yahweh adalah penolong dan Raja di Sion. Itu dikasih judul Lembaga Kitab Indonesia. Sedangkan kalau aslinya dia tidak ada judul. Jadi kitab ini yang saya pegang ini tulisan Ibraninya. Ini Lembaga Kitab Indonesia juga ini, dari Lembaga Kitab Indonesia. Ini tidak ada judulnya. Ya. Polos. Ya. Ini terdiri dari kitab Taurat, kitab para nabi, dan surat-surat. Ini yang saya pegang ini. Ya. Makanya kalau saudara baca hari ini judulnya di sini, Tuhan huruf besar semua. Ya. Supaya saudara tahu, Tuhan huruf besar semua, itu sebenarnya tulisannya di sini, ini yang saya pegang buku ini, tulisan ini. Yod, he, waw, he. Sekali lagi, buku ini yang saya pegang ini dari Lembaga Kitab Indonesia masih disimpan ini. Ini dari Israel ini, dari Sion ini. Dari Sion ini. Ini 3 bagian ini adalah Taurat, kitab para nabi, dan surat-surat. Ya. Di sini tidak ada Injil di sini ya, sampai Maliaki aja. Jadi supaya saudara tahu namanya Tuhan huruf besar semua, kalau ketemu atau yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Kitab Indonesia itu, Tuhan huruf besar semua, itu tulisannya Yod-He, Waw-He. Nah, jadi ada tanda masoranya di sini yang saya baca, bacanya Yahweh. Nah, supaya orang tahu itu di luar sana, supaya mencatat. Terus Lembaga Kitab Indonesia juga kadang-kadang dia tulis juga namanya Allah huruf besar semua. Jadi kapital semua. Jadi
tulisan huruf besar semua. Kadang-kadang itu dia kasih nama Tuhan huruf besar semua, kadang-kadang ditulis Allah huruf besar semua, ya. Jadi ini kitab yang saya pegang ini, ya. Ya, ini dari Lembaga Kitab Indonesia, ya. Kenapa saya mengatakan ini? Ini kan kemarin waktu khotbah yang lalu itu ada yang komentari mungkin dari agama lain. Saya tidak sebutkan dari agama lain. Dia menyebut sama saya, Bapak ini orang Yahudi, ya. Perkataan itu gak nyambung yang saya khotbahkan itu. Gak nyambung karena dia bukan dia orang Kristen, ya. Pasti bukan orang Kristen, gitu kan? Karena ada kata-katanya yang tidak ada sambungannya lah dengan khotbah saya, gitu. Itu ada yang komentar. Ada yang komentar lagi saya yakin itu dari namanya, itu dari orang Kristen, ya. Jadi orang Kristen itu, dia mendengar namanya Sabat, langsung dia komentari. Jadi khotbah saya kemarin ada 2 orang, satu saya tahu itu dari Kristen, satu yang bukan orang Kristen, gitu. Artinya yang bukan orang Kristen itu dia langsung kita kasih beritahukan, langsung dia menghilang. Tapi yang Kristen ini dia masih komentar, saudara. Dan kata-katanya ada lagi namanya bodoh. Terus ada katanya lagi jangan baca sepotong-sepotong, ya. Jadi kata sepotong-sepotong, ya. Jadi kata sepotong-sepotong ini sudah dari dulu. Jangan dibaca sepotong-sepotong. Jadi ini perkataannya orang Kristen. Ya, dari dulu itu saya sering mendengar. Yang sering saya mendengar dari perkataan orang Kristen, jadi orang Kristen loh ya, saya sebut mereka ini. Itu ada kata tadi jangan baca sepotong-sepotong. Terus ada lagi katanya nama itu tidak penting. Nama itu tidak penting, yang penting hati saya ke atas. Ya. Itu pasti itu. Mereka tepat itu, ya. Tapi perkataannya mereka itu tidak ada dasarnya, ya. Nama itu tidak penting, yang penting hati saya ke atas. Itu perkataan orang Kristen, saudara. Ya. Kenapa saya singgung ini? Ya, itu tadi, ya. Jadi lihat judul situ khotbah saya, perkataan saya tiap sebelum saya khotbah itu saya mengatakan Sabat, langsung saudara. Ya? Bukan kita menghormat Sabat, tapi Tuhan. Jadi orang-orang yang berkomentar ini, saya yakin itu dia nggak baca kitab suci. Jadi dia ikut-ikutan saja, saudara. Spontan-spontan. Ya karena begitulah orang Kristen itu. Ya? Orang Kristen itu hampir 99% seperti itu. Ya? Tidak mau namanya membaca kitab suci. Kalaupun dia baca nanti, ya itu tadi dia baca sepotong-sepotong. Ya, berulang-ulang kali, saya ini aslinya bukan saya pendeta. Saya ini pengusaha. Biar orang tahu lah, biar mau dengar ini. Ya. Saya ada di sini bukan untuk mengorek-ngorek namanya perpuluhan orang. Bukan. Ya. Saya dulunya pengusaha. Ya. Dari tahun 2000 itulah kasih karunia Tuhan. Ya. Saya baca kitab suci, sehingga saya tahu isinya. Kenapa saya tahu ini isinya? Karena saya membaca secara kontinu. Dari tahun 2000 sampai saya bicara ini, ya, sudah 192 kali. Ya. 192 kali. Nah, supaya kalau dia masuk lagi nih khotbah ini, seorang kemarin yang komentar-komentar itu, supaya dia dengar. Saya tidak namanya baca sepotong-sepotong. Saya baca dari kitab suci itu, dari Kejadian sampai Wahyu, kadang-kadang pernah 14 hari. Ya. 14 hari itu dari Kejadian sampai Wahyu. Saya bisa. Kenapa saya bisa? Karena ada Roh Tuhan. Roh Tuhan itu fungsinya apa?
Dia berikan kemampuan untuk saya baca supaya saya memiliki pengetahuan. Ya, coba. Yang menyelamatkan itu apa? Halo, Pengetahuan. ya. Pengetahuan akan firman. Yang menyelamatkan engkau adalah pengetahuan. Ya, karena tadi kita sudah baca kan, Yesaya 36 ayatnya Yesaya 33 ayatnya 6 mengatakan, baca satu orang. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Yahweh itulah harta benda Sion. Jadi pengetahuan akan firman itu yang menyelamatkan. Bukan hartamu, bukan uangmu. Ya. Supaya ini pendengar mencatat, saya berulang-ulang kali, saya ini bukan pendeta. Saya ini peneliti, namanya isi kitab suci selama 24 tahun. Ya. Saya berulang-ulang kali, kalau engkau cari uang, paling di kantor-kantor saja. Saya ini mencari uang dari Sabang sampai Merauke, dari provinsi ke provinsi, dari kabupaten ke kabupaten. Ya. Di mana ada proyek, pasti ada di situ. Ya. Main alat berat. Coba. Mungkin yang komentar kemarin, kalau dulu saya jual satu baut untuk gaji dia itu, setahun dia bisa. Saya mau sampaikan ini. Ya. Kalau berkomentar itu, boleh saja kan, boleh kan, bagus kan, gitu. Tapi harus ada dasarnya. Harus pakai pasal dan ayat. Biar kelihatan sedikit itu, ya, punya pemahaman. Jangan berkomentar, coba kan, karena ini kan ditontonin sekian orang. Kan ini di YouTube. Ya, coba nanti kan, waktu dia komentar itu kan gitu, diketawain orang loh saudara ya. Ya. Ingat baik-baik ya. Ya. Yang menanggapi komentarnya ini, ya, ini jemaat saya ini saudara ya. Ya. Kalau masalah kerohanian, mereka baca setiap hari, gitu. Setiap hari itu membaca, ya. Itu dalam segi kerohanian. Ya. Bukan saya loh nanti yang membalas mereka itu. Ya, jadi ini jemaat-jemaat nanti akan mereka membalas. Nah, mereka punya pengetahuan akan apanya firman. Kenapa mereka memiliki pengetahuan firman? Ya, karena mereka baca setiap hari. Nah, itu pertama. Kedua, ini nanti yang membalas ini, kalau namanya ilmu sekuler, mereka juga punya lulusan-lulusan dari universitas terbaik di Indonesia. Biasa sampaikan di luar sana itu yang bilang bodoh-bodoh itu, ya. Jadi yang membalas nanti mereka ini juga ini, mereka punya pendidikan juga. Wah, nanti kalau saya sebut nanti universitasnya nanti bilangnya sombong, ya. Mereka ini jemaat ini yang membalas orang-orang berkomentar itu punya pendidikan mereka juga ini ilmu sekulernya, nggak main-main, ya. Lulusan-lulusan namanya universitas terkenal di Indonesia ini. Ya. Jadi kami mengatakan itu bukan kami untuk mengorek-ngorek namanya uang orang. Kami menyampaikan apa adanya. Ya. Sesuai namanya isi kitab suci ini. Ini dari lembaga kitab Indonesia loh ini. Ini tulisan aslinya. Ya. Coba. Ini kan sangat jelas tadi ini. Ya. Makanya saya dulu sebelum saya diambil oleh Tuhan, ya, saya dulu itu pemburu uang. Saya buru uang ini. Ya. Saya beranggapan, ya, dengan saya buru uang akan saya selamat. Ya. Ternyata di dalam isi kitab suci tidak demikian. Yang menyelamatkan engkau kalau engkau memiliki namanya pengetahuan akan firman. Amin. Amin. Itu sangat jelas. Ya. Bayangkan saja, ini pendengar ini, mungkin kalau dia nanti nonton lagi pengeritik ini, saya mau beritahukan, ya, Taurat itu saudara,
Ini perkataannya Tuhan, ya, yang ditulis oleh Mose. Nah, pada waktu namanya menulis Mose ini, ya, bukan Mose saja yang mendengar suaranya Tuhan. Semua orang Israel itu yang berjuta-juta, mereka mendengar suaranya Tuhan. Jadi ingat baik-baik, sekali lagi saya mau pesankan ya, kepada yang di luar sana tuh yang mengkritik-kritik itu, yang tidak pakai pasal dan ayat, ya. Bacalah kitab suci ini dengan benar baik, jangan diputus-putus, supaya engkau punya pemahaman yang benar, ya. Jadi kedua loh batu itu bukan karangannya Mose, ya. Jadi kedua loh batu itu perkataannya Tuhan yang disalin oleh Mose. Ya, pada waktu namanya sebelum namanya ditukik dalam batu itu, ditukik dalam kedua loh batu itu, mereka mendengar suaranya Tuhan. Ya, ada juga di situ namanya kata Sabat. Nah, itu didengar seluruh orang Israel yang jutaan ini. Ya, Sabat itu tertukik di loh batu yang pertama. Kalau engkau baca Keluaran 20 ayatnya 8 sampai 11 sana, itu masalah Sabat itu ditukik loh batu pertama. Ya. Makanya seorang pembaca itu dia tahu. Ya. Kenapa tahu? Karena baca setiap hari. Jadi sekali lagi ya, ini di depan saya ini, ya, nah, yang membaca kitab suci ini, ya, bukan sekadar mereka membaca, setiap hari ini mereka baca kitab suci, gitu. Sehingga kalau ada yang berkomentar-komentar itu, ya, alangkah lebih baiknya, ya pakai pasal dengan ayat, kan bagus itu kan, ya. Kalau ada kekeliruannya kami di sini, ya, bisa saja nanti, oh kita keliru, ya kita harus mengakui gitu loh. Tapi jangan komentar itu katanya. Habis nanti dibalasin kabur dia. Ya. Berulang-ulang kami pun juga ini bukan sekedar kami di sini. Kalau pengetahuan akan namanya ilmu sekuler, kami jangan tanya deh. Kami lengkap di sini. Ini ada teknik sipilnya, ada namanya sosiopolitiknya, ya. Ada teknik mesinnya di sini, ya. Orang-orang teknik sini, orang-orang teknik itu, orang-orang lurus. Ya, ilmu-ilmu presisi itu. Jadi orang teknik itu dengan namanya kitab suci mirip loh saudara, hampir sama loh saudara. Salah melakukan isi kitab suci ini udah fatal namanya, fatal aja. Ya, jadi ingat baik-baik, ya, supaya pengkritik itu, ya, sadarlah kan gitu, ya. Kalau ditontonin sekian orang, ya, ditontonin di YouTube loh ini, ya, coba. Ya, itu ratusan orang loh nonton loh, ya. Jadi kalau ngomong itu harus pakai apa data, ya, harus ada dasarnya. Hosea 6 ayat 6, ya. Hosea 6 ayat 6 mengatakan, ya, karena ini sejaman antara Hosea dengan namanya Yesaya, ini sejaman mereka ini, zaman raja-raja ini, ya. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Bagaimana kita setia? Kita setia ini mempelajari namanya kitab suci. Jangan ngomong-ngomong namanya kalau di apa jangan sepotong-sepotong. Dibaca keseluruhannya supaya kita ini memiliki pengetahuan. Amin. Amin. Ya? Harus kita pelajari. Ya. Makanya saya mengatakan ini di depan saya ini, ya, ini orang-orang teknik ini, ya. Itu orang-orang teknik sipil loh ini saudara ya. Ini ahli-ahlinya. Di depan saya ini ahli-ahlinya, ya. Ya, ahli bangunan loh ini saudara, ya. Mereka bikin namanya gedung itu yang berapa puluh tingkat itu ada pondasinya. Seperti namanya Evan ini itu ahli pondasi loh saudara ini. Ya. Coba.
Makanya sini mengatakan itu, jangan kau sibuk dengan ilmu-ilmu sekuler. Kau abaikan namanya apa firman Tuhan. Ya. Harus berbarengan. Ya. Coba yakin nanti pekerjaanmu itu tidak akan sulit. Ya. Tahu nggak namanya ilmu-ilmu teknik sipil ini rumit loh sudah. Melihat saja pun rumit. Saya pun juga ilmu-ilmu teknik mesin saudara. Ya. Coba lu tanya mesin apa aja saya tahu. Kenapa saya tahu? Saya pelajari. Saya pelajari ada buku panduannya. Sehingga saya ini memiliki pengetahuan apa? Ilmu-ilmu sekuler. Ya. Supaya pendengar tahu itu, ya. Kami ini punya ilmu. Ya. Saya sadar itu tahun 2000 itulah. Saya selidiki, saya teliti kitab suci ini. Akhirnya perusahaan saya tidak terlalu urus lagi. Ya. Bagaimana dulu saya ini? Ya. Coba berapa kali saya ampermati masuk jurang loh saudara. Karena bulu uang ini. Ya. Tidak ada tidak memiliki waktu loh saudara untuk membaca kitab suci. Kapan? Saya ini kalau buru uang itu 3 malam 3 hari itu nggak tidur loh saudara di atas mobil, ya, jalan terus di mobilnya. Coba bayangkan saja, saya dulu memburu uang, ya, saya memburu uang kalau saya dari Jakarta, karena saya dari dulu tidak pakai sopir saudara, ya, jadi saya tidak pakai sopir, ya. Jadi dari Jakarta itu ke Jambi, ya, dari Jambi itu saya ke Riau. Dari Riau itu saudara balik lagi ke Jambi. Dari Jambi lagi saya ke Lampung, saudara. Ya, ke proyek-proyek. Karena di sana alat-alat berat harus berjalan. Ya. Jadi 3 malam 3 hari saya ini ada di mobil, ya. Coba dengan apa? Sendirian. Coba saya buru ini uang, saudara. Ya. Nah, itu hanya belas kasihan Tuhan, saudara. Jadi saya sadar betul-betul pada waktu Tuhan sadarkan itu tahun 2000 itu, ya, saya menangis. Ya. Ya, saya menangis, saudara. Ya. Yang saya cari ini apa sih? Ya. Kok sampai seperti itu? Kok tidak ada waktu untuk saya baca namanya isi kitab suci ini? Ya. Ya. Sebagian orang atau orang Kristen bilang itu Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Ya. Ini adalah pembohong-pembohong. Saya menantang mereka ini. Bagaimana lu memiliki pengetahuan akan firman kalau lu ngomong tadi ini yang saya pegang ini, ya, lu suruh buang. Coba bayangkan saja nyawamu ada di sini, saudara. Terus dia bilang Pak Pendetanya itu sudah nggak berlaku, dibuang. Terus lu pakai apa? Itulah akibatnya yang tidak pernah membaca kitab suci. Hah, ya? Karena tidak membaca loh saudara. Ya? Mereka seenaknya saja, mereka bilang ini apa Taurat itu sudah tidak berlaku. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak mau membaca apa kitab suci ini. Ya? Karena sudah, loh, ini kan yang saya pegang, ini kan apanya tulisan aslinya, kan sudah diterjemahkan oleh Lembaga Kitab Indonesia. Ya? Coba. Sudah tidak membaca lagi, dan kitab suci yang diterjemahkan oleh Lembaga Kitab Indonesia ini, saya mengatakan ini kenapa sih orang sekarang mereka nggak mau baca gitu kan? Karena memang ajaran Pak Pendetanya Taurat itu sudah tidak berlaku. Ya? Yang paling parah lagi. Yang paling parah ini kitab suci ini, nama Tuhan dirubah. Jadi dirubahnya dari kitab suci ini, nama Tuhan ini dari Kejadian loh saudara. Ya. Jadi Kejadian. Jadi dari Kejadian itu saudara, namanya Yahweh itu sudah berganti namanya Tuhan huruf besar semua. Kadang-kadang dia bernama Allah huruf besar semua loh saudara. Ya. Makanya saya mengatakan bagaimana engkau memiliki pengetahuan kalau engkau tidak pernah mau untuk membaca kitab suci ini, ya. Lu mengharapkan dari mimbar ini, ya, ya. Coba mengatakan itu Taurat tidak berlaku. Ya. Dia mengatakan itu kan untuk kepentingannya dia ini saudara, supaya orang tidak tahu lagi apa isi kitab suci, ya. Sehingga mereka tuh bebas berkoak-koak di mimbar, ya.
menipu orang. Ya. Saya mengatakan, saya selidiki kitab suci ini 192 kali, itu tidak gampang loh saudara ya. Tidak gampang. Makanya kalau engkau baca Yeremia, jadi inilah dari generasi ke generasi, jadi ingat baik-baik ya, dari generasi ke generasi, waktu dicatat ini Mose ini kan dari generasi ke generasi, ya. Ini mulai parahnya nih, ini zaman raja-raja ini. Ya. Jadi mereka tidak hiraukan lagi ini namanya kitab Taurat ini. Ya. Mereka tidak hiraukan lagi. Mungkin mereka sudah tidak baca juga. Ya. Mungkin ada berpikir-pikir mau pegang saja pun harus benar-benar cuci tangannya sampai licin-licin, mungkin kan gini saya lihat kan. Ya. Akhirnya lama-lama orang tidak mau baca kitab suci ini. Dengan tidak membaca kitab suci, akhirnya apa? Ya. Kalau engkau baca secara berurutan kitab suci ini, ketahuan mereka ini. Dari generasi ke generasi itu pembangkangan demi pembangkangan. Tidak ada pengetahuan. Masalah namanya kebenaran ini. Kenapa mereka tidak memiliki pengetahuannya? Karena tidak ada lagi yang membaca kitab suci ini. Ya. Tidak mau menghiraukan lagi, sibuk dengan hal-hal dunianya. Ya. Padahal kalau kita baca kitab suci dengan benar, dengan baik, orang Israel itu saudara dijanjikan segala-galanya. Coba kan, lu tidak akan mati dengan kelaparan. Karena menuju tanah perjanjian sana penuh madu dan susu. Daerah subur. Aku akan jauhkan dari segala penyakit. Coba, engkau tidak akan mengalami peperangan. Coba. Lu tidak akan kena celaka, malapetaka. Dijamin loh saudara. Tapi kan berjalanlah waktu, penyimpangan-penyimpang, tidak ada namanya pengetahuan. Akhirnya apa? Orang Israel babak belur saudara. Ya. Jadi mereka sudah menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena tidak mau membaca, tidak mau pelajari kitab suci ini. Ya. Harapkan dari Pak Pendetanya pembohongannya juga dari Eropa, bohong. Ya. Itu tadi, jangan baca sepotong-sepotong. Ini orang-orang kalau ketemu muka tuh orang itu nggak tahu. Dia bilang jangan baca sepotong-sepotong. Ya. Taurat tidak perlu. Luar biasa betul itu. Luar biasa loh saudara ya. Jadi Yeremia 9 ayatnya ya 23-24. Yeremia, beginilah firman Yahwe, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Yahwe yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Yahwe. Catat ini, Yeremia 9 ayat 23-24. Kalau engkau bermegah, karena engkau memiliki pengetahuan, engkau mengenal ya. Kalau sudah seperti dijamin 100% dijamin. Lo tidak mati dengan penyakit, jangan ikut-ikutan Pak Pendetanya. Lo matinya orang itu kan belum umur 70 kok. Belum 70-80 tahun kok. Ini baru anaknya belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun. Coba. Terus dia bilang Pak Pendetanya, Tuhan Yesus sudah menantimu di atas. Terus ada lagi bilangnya, kami menyayangi engkau, tapi Yesus lebih menyayangi engkau. Ini kan omong-omongan ngawur. Dia tidak pernah sadar. Kenapa orang ini mati karena penyakit ini? Dia tidak sadar itu. Tidak ada kesadarannya. Ini yang paling parah nih orang-orang Kristen ini, saudara. Ya. Karena tidak mau namanya menyelidiki kitab suci ini. Mereka tidak mau memiliki pengetahuan akan isi kitab suci ini. Ya. Hanya bisa berkoak-koak, menghipnotis orang, supaya namanya isi kantongnya itu. Ini
Ini fakta loh saudara ya. Ini kan sangat jelas tadi kalau kita baca Yesaya. Habis Yesaya, Nabi siapa? Nabi Yeremia. Ini ada 3 nabi loh berurutan. Ada Nabi Yesaya, zaman raja-raja. Ya. Ini Yeremia sendiri pun juga zaman raja-raja. Karena Yeremia ini kan dari Raja Yosia sampai ke hubungan ke Babel. Sedangkan Yeskiel ini ya, itu zaman pembuangan. Jadi mereka di Babel. Ya. Supaya tahu ini. Jadi kitab suci yang kita pegang ini dari generasi ke generasi. Kenapa saya mengatakan, kenapa kitab suci ini setebal begini? Karena mereka tidak hiraukan lagi hukumnya Tuhan. Akhirnya pelanggaran demi pelanggaran, pembangkangan demi sehingga tebal ini bukunya. Sebenarnya kan tipis saja nih, ya. Segini doang ini, ya. Tipis ini. Segini. Ya. Oleh pembangkangan dari generasi ke generasi sampai saat ini. Makanya saya mengatakan dosanya namanya orang Israel itu menumpuk-numpuk. Yang numpuk lagi sekarang ada namanya kitab Talmud. Tapi ingat ya, suatu saat nanti ini bangsa ini memang saya udah mengatakan dari dulu, ya. Bangsa ini bangsa memang tegak tengkuk ya. Tapi setegak tengkuknya dia, suatu saat nanti Tuhan akan mengirim guru-guru, ya, supaya mereka kembali apa? Kembali ke ada janji ke mereka ini. Misalnya Yeremia, contoh Yeremia 3 ayat 15. Nah, yang kencang coba. Kita kembali Yeremia. Ya, tadi kan Yeremia 9. Kita baca namanya Yeremia 3 ayat 15. Baca. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Coba. Ini enggak ini. Suatu saat nanti akan dikirim namanya gembala-gembala ini yang punya pengetahuan. Ya. Makanya kalau kau baca Yeremia 31, dibaca tuntas itu. Ya. Dibaca tuntas namanya Yeremia 31. Yeskiel 36, ya, dibaca itu, ya. Ini untuk bangsa satu ini, ya. Makanya kita ini jangan sombong. Makanya saya mengatakan ini kesempatan yang diberikan kepada Tuhan itu, mari kita manfaatkan supaya kita menjadi pelajari isi kitab suci ini, ya. Karena yang menyelamatkan engkau kalau engkau memiliki pengetahuan akan isi kitab suci ini, amin. Ya. Karena engkau tidak ada janji lain. Ya. Kalau engkau tetap tegas tengkuk, ya, dia kan tidak kirim nanti guru. Malah sebaliknya loh saudara. Tapi ingat loh, Roma 11 ayat 25 mengatakan, baca satu orang. Roma ini untuk orang Kristen ini. Ya. Sadarlah engkau orang Kristen. Catatlah, ikuti khotbah ini sampai tuntas. Ya. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini catat lo ya, khususnya engkau orang Kristen ini, catat benar ini. Jangan sok tahu. Ya. Jangan sok pandai, mendingkan sekarang betul-betul rendahkan hatimu, bacalah kitab suci ini. Karena karena isi kitab suci inilah yang menyelamatkan engkau kalau engkau memiliki pengetahuan, supaya engkau memiliki pengetahuan akan firman, harus engkau pelajari seperti namanya ilmu sekuler. Karena itulah yang menyelamatkan katanya. Bukan uangmu, ya. Makanya saya berkali-kali kalau engkau cari uang paling lu keliling-keliling Jakarta. Saya ini sampai seluruh Indonesia, dapat nggak? Ya dapatlah, ya, dapatlah. Ya. Dulu dari tahun 80-an saudara, sebelum namanya jungkir balik negara ini, kita itu ganti-ganti mobil gampang loh saudara, ya. Ya. Karena kita cari uang. Sampai uangnya juga pakai karung dari bank itu, tapi apa yang terjadi? Dosa dan dosa, saudara.
Saya dapat uang sekian banyak itu dosa dan dosa. Ya. Coba mana diskotik yang tidak pernah kita injak di sana ya. Coba dari diskotik yang satu ke diskotik yang lain, saudara. Masuk di diskotik mewah-mewah, saudara dibayar loh. Kalau nggak ada, kalau hanya gaji-gajimu itu UMR lu nggak bisa masuk di situ. Ya, kecuali pengusaha yang bisa di situ, saudara. Ya. Itulah dosa. Ya. Tahun 2000 itulah saya teliti kitab suci ini, sehingga saya sampaikan ini melalui YouTube. Bukan saya cari-cari uang, saya cari-cari perpuluhan orang. Tinggal lo mau tata saja. Kalaupun nanti lo membantah, ya bantah ya pakai pasal dan ayat supaya kelihatan sedikit punya pengetahuan. Sangat jelas kan tadi Roma kan. Jangan sok tahu loh. Ya. Dengan tengkunya mereka ini, kalian ini punya kesempatan. Kesempatan yang dimaksud apa? Halo. Pelajari namanya isi kitab suci ini, sehingga engkau ini punya pengetahuan, sehingga mengatakan dari mulutmu, ketuk di hatimu bahwa Taurat itu galanya, seperti perkataannya ya Tuhan Yesus sendiri. Aku datang itu bukan meniadakan Taurat 1.1 yota. Kalau engkau membantah ini, lu mau protes ini, pakai juga pasal dan ayat. Ya, jangan katanya, jangan ikut-ikutan, jangan baca sepotong-sepotong. Kata-kata itu bro, saya sudah dengar dari dulu. Itu perkataan dari mulutnya orang Kristen. Gitu? Padahal itu dia juga tidak pernah membaca kitab suci. Yakin orang yang berkomentar itu nggak pernah membaca. Hanya dia lihat saja langsung nafsunya. Ya, coba kan, karena dia beribadah hari Minggu. Saya menantang dari dulu orang-orang, kalau lu mengatakan itu, coba tunjukin pasal dan ayat. Ya. Kalau mengatakan namanya Taurat itu tidak berlaku lagi, mana pasal dan mana ayatnya, tunjukin, kan enak itu. Ya. Kalau lu bilang namanya sahabat segala macam itu, yang benar ini hari saya begini, pakailah data, pakai dalil. Ya. Jangan katanya, ayat 26, Roma. Tadi Roma 11 ayat 26, supaya ini mencatat ini, jangan sok-sokan. Kamu ini ya, jangan sok-sokan loh. Ya. Yang menyelamatkan engkau ingat tadi, ya, Yesaya 33 ayat 6, ya, pengetahuan. Ya. Mengenal Tuhan itu juga harta itu tak ternilai. Baca ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Coba ini akan dikirim tadi, sudah dinubuatkan nanti. Yeremia 3 ayat 15, suatu saat dikirim ke guru-guru ini, akhirnya mereka kembali kepada hukumnya Tuhan, akhirnya seluruh orang Israel diselamatkan. Catat ini orang Kristen, ya. Kalau membantah itu pakai pasal dan ayat, saya mau nantang ini. Ya, saya mau nantang siapapun engkau, ya. Ini dicatat saudara, ya, ayat 27. Ayat 27 tadi Roma 11 ayat 27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ada perjanjian kepada mereka ini loh saudara. Makanya dosa pada waktu kemarin itu dikejar orang itu, dia bilang dosa itu apa? Dia nggak bisa menjawab. Dia lari dia saudara. Dia tidak tahu itu dosa itu apa. Dia hanya bisa ngomong, dia komentar-komentar seonak perutnya. Dia bilang jangan dibaca sepotong-sepotong. Kata-kata ini dari dulu sudah saya dengar ini. Ya. Saya sudah mengatakan sebelum saya jadi pengusaha itu, saya kerja di perusahaan. Saya asetnya perusahaan dulunya. Saya mau beritahukan, ya dong. Saya itu bukan sarjana, hanya saya lulusan STM. STM saya, dia tahu dulu namanya STM Kristen Kelaten, itu STM swasta terbaik di Indonesia, itu nggak ada yang lebih baik lagi di ini saudara. Ya. Guru saya itu dari Belanda, di sana orang bule. Ya. Ya. Waktu saya bekerja di sekolah itu, lawan saya itu di kantor itu sarjana-sarjana loh saudara. Ya. Tapi ingat baik-baik loh ya, dulu saya itu kalau rumah sakit, kalau kelas satu olah saya nggak mau. Coba satu-satunya itu saudara. Kalau namanya kelas 1 saya nggak mau kecuali VIP. Ingat loh ya.
Ya. Kenapa seperti itu? Perusahaan itu dia tidak pernah lihat gelarmu. Dia tidak butuh gelarmu, tapi dia butuh namanya skill, kemampuan. Ya. Karena kalau waktu saya bekerja dulu, bagaimana namanya perusahaan ini maju? Itu saya. Ya. Saya tidak main-main. Ya. Harus perusahaan ini maju. Majunya perusahaan bukan bos itu penyandang dana. Ya. Ingat baik-baik, bosnya itu sampai di rootnya dengan ilmu saya sama. Hanya berbeda dia punya uang. Jadi ingat baik-baik lah ya. Saya tidak punya titel. Ya. Rocky Gerung juga tidak punya titel loh saudara ya. Tanya Rocky Gerung itu. Ya. Rocky Gerung itu saudara tidak punya titel aja. Pengakuannya dia loh di TV segala macam, dia tidak punya titel saudara. Tapi jangan main-main saudara, kemampuannya loh saudara ya. Coba dia mengajar kemana-mana ngajar, dia itu tidak punya titel, tapi mahasiswanya dia itu doktor S3 loh saudara. Ingat baik-baik ya. Ya. Jadi Tuhan itu dia tidak lihat gelarmu, ya. Dia lihat hatimu. Apakah engkau rendah hati? Kalau engkau rendah hati, pasti lu punya kemauan untuk membaca ini isi kitab suci ini. Ya. Sebenarnya kitab suci ini kan tidak tebal, tipis kan? Ya. Karena oleh ulah dosa-dosanya mereka dari generasi ke generasi sampai saat ini. Kalau tambah lagi sekarang, mereka kan punya Talmud itu. Ya. Mungkin setebal ini lagi, coba 2 kali lipat lagi. Itu dosa loh saudara. Kenapa saya mengatakan? Karena isi kitab sucinya begitu. Nggak boleh kamu tambahin, nggak boleh kamu kurangi. Nama Tuhan itu jangan boleh diganti-ganti. Kalau orang Kristen sekarang tuh lebih suka namanya ganti-ganti. Coba kalau kita ngomong sekarang itu, ya, Matitya, ini ajaran sesat dari mana lagi katanya? Coba. Padahal itu orangnya nama aslinya dia dari rahim ibunya, ya, waktu bayinya mungkin sudah mati dulu. Ditulis di batu nisannya namanya Matitya. Iya. Sekarang jadi Matius, Roka jadi Mateus. Mateu, ya. Coba namanya Yohanan, ya. Yohanan dulu namanya Yahya, sekarang Yohanes. Ini gimana sih? Ini ada apa ini? Itulah orang-orang yang tidak pernah mau namanya menyelidiki kitab suci ini. Kalau menyelidiki kitab suci dilarang keras itu, ya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu perintah Tuhan loh saudara ya. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Perhatikan ini Mazmur. Saya suka sekali Mazmur ya. Mazmur itu berapa pasal siapa yang tahu? Mazmur 150 pasal loh saudara ya. Jadi Mazmur ini orang-orang luar biasa loh. Kebanyakan Mazmur ini jadi bukan kitabnya namanya kitabnya Raja Daud, jangan Raja Daud ya, Daud ya. Ini namanya pengagungan kepada Tuhan. Dia suka sekali namanya hukum Tuhan itu, ya. Jadi kebanyakan isi Mazmur ini itu Raja Daud ini, ya. Tapi memang di Mazmur 112 itu tidak diberitahukan. Tapi kalau kita baca dari 10-nya, saya yakin itu namanya Mazmurnya Daud ini, Raja Daud ini. Daud 112 ayatnya 1 sampai 3. Yang kenyang. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Yahweh, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi harta kekayaan itu kalau engkau memiliki pengetahuan. Kalau engkau menyintai namanya hukum itu kekayaan. Ini perkataan Raja Daud. Saking kagumnya hukumnya Tuhan itu dia lebih manis dari madu, ya, lebih murni dari emas. Ini orang-orang penting saudara. Ini raja besar. Tak taunya ini kan budak-budak begini kan Taurat tidak berlaku. Saya kalau mendengar itu saudara, prihatin loh saudara. Ini Raja Daud saja, ini raja kesayangannya Tuhan loh ini saudara. Raja kebenaran, raja keadilan dan
kebenaran, raja kalian kebenaran nggak Raja Daud? Hah? Hah? Coba apa 2 Raja 8 ayat 15. Supaya itu pendengar-pendengar ini mencatat ya. Mendingan kau jadi imam aja dalam rumah tanggamu. Mungkin melalui YouTube ini kan lu kagak keluar uang. Tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam Apa air. tadi? Semua 2 Samuel 8. Maaf ya. 2 Samuel 8 ayat 15. Kalau nggak salah loh ya. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Jadi dia itu raja keadilan dan menegakkan kebenaran. Dia menegakkan, dia suruh ngajak orang-orang itu supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Kalau engkau baca namanya hakim-hakim rusak dan rusak. Sesudah namanya Yosua bin Nun itu rusak dan rusak, saudara. Tidak menghiraukan lagi hukum Tuhan, tidak mengenal Tuhan lagi. Mulailah dari situ mereka ganti namanya. Jadi bukan nama Yahweh lagi, dan namanya Baal atau Aserah, saudara. Ya. Makanya sekarang itu namanya, kalau orang Israel sekarang panggil Tuhan mereka, namanya Adonai atau Hasem, saudara. Ya. Makanya saya bilang itu orang-orang yang katanya melihat orang Israel, bukan lihat lagi isi kitab suci, tapi orang Israel. Ya. Dia tidak baca sejarah. Ya. Perang dunia pertama, kedua itu berapa juta orang, namanya orang-orang Yahudi, 6 juta loh orang dibunuh. Pada waktu dibunuh dia teriak nggak pakai Adonai Hasem? Nggak dijawab. Kecuali lu berseru kepada nama Yahweh pasti diserah. Dan perkataannya Yoel 2:32 kan tidak mungkin akan dia hilang begitu saja toh. Yoel 2:32 apa bunyinya? Yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Nah di situ kan lembaga kitab Indonesia diterjemahkan Tuhan huruf besar semua. Yang paling gawat lagi kalau engkau baca Roma itu tidak Tuhan huruf besar semua lagi, hanya T-nya saja. Ini bagaimana sih? Ya. Kalau engkau tidak punya kemauan untuk meneliti ini si kitab suci, lu tidak akan selamat. Ya. Dengarkan saja khotbah ini sampai tuntas. Ya. Paling tidak kan lu beli paket kan paling juga 25.000, itu sudah mahal, malah 25.000 juga sebulan itu. Nah, daripada lu dari tempatmu ke tempat ibadahmu itu, lu ongkos, belum nanti lu persembahan, belum perpuluhan, tapi tidak ada ajaran benar, menyimpang, hanya dijejal di sana dosa, Taurat sudah tidak berlaku, tidak penting itu, ya. Nama tidak penting bagi kami, yang penting hati kami ke atas. Itulah ajaran-ajaran mereka ini. Ya. Ya. Coba ada yang menantang aja, menantang. Ingat loh, saya mengatakan ini loh, kitab suci ini. Ya. Kitab suci ini saya pegang ini. Ini tulisan aslinya ini. Ya. Tulisan aslinya ini. Saya sudah teliti loh di situ. Ini di sini dia tidak hilangkan. Yahweh itu tetap tulisannya Yothe, Wawhe. Dikasih tanda masora di bawah, ya Yahweh. Mau apa lagi? Mau bantah pakai apa? Jadi kalau dia bilang saya orang Yahudi, itu kalau orang-orang yang bukan Kristen janganlah masuk di sinilah, jangan. Kalau nonton ya mungkin nonton kan gitu, tapi jangan komentar. Karena saya ini tidak menyinggung apa agama orang. Contoh kan, lihat-lihat kan orang-orang yang tidak punya pengetahuannya, yang tidak punya pengetahuan, yang tidak mau juga baca isi kitab suci ini, yang sering sekali di mimbar itu Taurat tidak berlaku lagi. Ini coba, ini kan viral kan di YouTube itu, ada namanya pendeta namanya GL, ya. Sampai sekarang itu masih dibuka-buka loh saudara. Sebenarnya dia sudah tenang-tenang, tapi masih ada lagi yang klik-klik itu kan, nongol lagi sama dia. Bagaimana sih? Itu saya bilang saya nantang itu, coba itu yang pendeta GL itu nantang sama saya itu masalahnya, dia bilang berlutut, tekuk-tekuk kaki kan begitu. Seolah-olah dia memang pintar dia. Dibuang dulu ini. Kalau sudah dibuang ini memang nggak tahu. Tapi isinya, ingat baik-baik ya, isinya ini Taurat, kitab para nabi dan surat-surat. Semua kalau menyembah Tuhannya itu tokoh-tokoh besar ya, tidak sebanding loh GL ini dengan tokoh-tokoh yang
dari Sion ini, saudara. Nggak ada kuku-kukunya. Mereka tidak lihat itu budak itu. Mereka semua berlutut. Mereka angkat tangan, mereka lutut dan cium tangan, saudara. Itu ajaran kita ini. Ini kitab ini. Ya. Kalau dia bilang tadi itu melipat-lipat tangan, begini-begini, itu kan menghina itu. Ya. Terus di depannya mereka bertepuk tangan, ketawa-tertawa, saudara. Itulah orang-orang bodoh dibodohin dari mimbar. Ya bahkan. Tapi kalau perpuluhannya, wah dia mondar-mandir. Ini kan orang-orang yang begini, mereka tidak berkata benar. Padahal kalau kita baca di sana Zakaria 8 ayat 16 mengatakan, kamu harus berkata benar. Zakaria 8 ayat 16. Ini pesan loh ya, pesan kepada Israel supaya itu berkata benar, melakukan hukum yang benar. Zakaria 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Berkatalah yang benar kepada yang lain. Tapi di mimbar sekarang tidak demikian, saudara. Menipu orang, membohongi orang. Akhirnya banyak sekali orang yang mati sia-sia. Gitu? Mati loh sia-sia, saudara. Kalau matimu di 70-80 tahun memang ada firman-Nya. Kalau engkau baca namanya Mazmur 90 di sana mengatakan, kalau kami hidup 70, kalau kami kuat 80 tahun. Banyak sekali orang mati sekarang. Ya, masih belasan tahun mati gitu kan. Tiba-tiba pendetanya datang dibawa tiket. Yesus sudah menunggu. Ini kan kurang ajar sekali ini. Karena itu tadi mereka suruh buang ini kitab suci ini. Kalau kau sudah buang ini, tidak ada jaminan lagi. Kalau kau sudah buang ini ada jaminan nggak? Saran selanjutnya. Halo? Tidak ada. Ya. Kalau engkau sudah buang namanya kitab Mose, kitab para nabi dan surat-surat, tidak ada jaminannya. Akhirnya apa? Ya. Banyak orang yang mati nggak karu-karuan, saudara. Malah petaka, bencana, ya. Penyakit di mana-mana. Karena mereka bilangnya buang kitab suci ini. Ini kalau kita baca ini, saudara, luar biasa. Apalagi kalau kau baca di mana? Baca namanya di Amsal itu Amsal itu masalah pengetahuan loh, saudara. Ya. Amsal itu pengetahuan. Ya. Satu orang. Amsal 9. Amsal 9 ayat 9 sampai 11. Amsal 9 ayat 9 sampai 11. Bila orang bijak maksimal, maka ia akan menjadi bijak. Apabila orang benar, maka perbuatannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah pengetahuan damai, dan mengenal yang mengenal kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun hidupmu ditambah. Baca loh itu. Makanya saya mengatakan Amsal itu penting loh, saudara. Ya. Yang menyelamatkan engkau kalau engkau memiliki hikmat. Hikmat itu apa? Pengetahuan akan isi kitab suci ini. Ya. Supaya engkau memiliki pengetahuan itu, maka harus engkau pelajari. Ya. Sesuai juga ajaran Tuhan. Supaya kamu pelajari. Kalau kau baca namanya Ulangan 5 di sana, supaya kamu mempelajari. Bukan dia didiamkan. Ya? Bukan sekadar didiamkan, malah mereka bilangnya dibuang, tidak berlaku lagi. Nah kalau sudah seperti ini kan orang kan bodoh semua. Karena memang tidak ada yang baru di sana. Nah Injil itu kan kesaksian bagaimana dia menyatakan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri yang turun di bumi itu. Ya? Yang mencatat sana itu nelayan-nelayan. Menjadi saksinya itu nelayan-nelayan. Menjadi saksi nelayan-nelayan sudah dinubuatkan juga. Nggak ada yang baru. Itu kesaksian. Bagaimana Tuhan bekerja
Bukan dia bekerja di ladang, dia membangkitkan orang mati, orang sakit sembuh, orang buta bisa melihat, ya, orang lumpuh bisa berjalan. Ditulislah mereka itu. Tidak ada yang baru sana. Tidak ada yang mengatakan, oh Taurat sudah tidak berlaku ribuan lagi. Tidak pernah ada. Ini yang mengatakan ini pembunuh-pembunuh yang tidak mau membaca tuntas ini kitab sucinya ini. Ya. Dia hanya gondol namanya ijazahnya, dia taruh di belakangnya, tapi bodohnya ampun-ampun. Ya. Makanya saya mengatakan dulu, waktu kerja di sekuler itu, ya, sampai namanya dirutnya itu, sampai ngomong, ini gimana sih, ini saya bicara sekuler loh, dulu waktu saya kerja di sekuler itu, sampai namanya dirutnya itu, ini bagaimana sarjana-sarjana ini, ya, bagaimana sih dulu, apakah mereka ini belajar nggak ini, ya, mereka ada ijazahnya. Ini ada teman saya loh, lulusan dari universitas terkenal sekali Indonesia ini, saudara, ya. Sampai itu bos yang geleng-geleng kepala. Ini mereka belajar nggak dulu ini? Kesian banget itu. Duit orang tuanya sudah terkuras. Terus masuk masuk lapangan kerja nggak bisa apa-apa lah, saudara. Saya sendiri pun juga geleng-geleng kepala dulunya. Gimana sih mereka ini? Waktu mereka kuliah dulu belajar nggak? Akhirnya apa? Gondol ijazah. Pada waktu masuk lapangan kerja, saudara kagak bisa ditendang itu, saudara. Jadi ingat baik-baik ya, dalam ilmu hal-hal dunia, saudara ya, dia tidak lihat ijazah. Betul ijazahmu, tapi dia lihat kemampuan, skillmu, kompetensinya, saudara ya. Itu yang dilihat sekarang. Dilihat ijazahmu, lulusanmu aja pun dia lihat, lulusanmu sekian dia buang itu. Nggak dilihat loh, saudara, ya. Pekerjaan sekuler loh ditut sama kita ini, saudara, kemampuan, ya. Coba, makanya saya ajar kepada anak-anak saya, seorang entrepreneur, saudara, ya, harus cepat, ya, menanggap, ya. Dia seorang entrepreneur seperti itu, ya. Begitu juga kerohaniannya kita ini, harus kita belajar. Ini kan sudah diterjemahkan oleh Bapak kita, siapa saja yang sudah bisa membaca kan baca. Dari engkau membaca di sini, ya, pasti engkau menyelamatkan dirimu sendiri. Pendetamu itu dia tidak pernah akan menyelamatkan. Yang menyelamatkan engkau kalau engkau memiliki kebenaran Tuhan. Amin. Ya. Kalau coba aku baca namanya, ini Yeskiel 14 ayat 14. Bagaimana mencatat di situ? Ya. Ya. Perhatikan ini, kamu mencatat ini Yeskiel 14 ayat 14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Noah, Daniel, dan Iyob, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikian firman Tuhan Yahweh. Dia menyelamatkan dirinya sendiri karena kebenarannya. Karena dia punya kemauan untuk belajar akan firman Tuhan. Ayat 16. Sama persis, diulang-ulang di sini. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi dan sepi. Ayat 18. Ini diulang loh, saudara. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Mereka akan menyelamatkan dirinya sendiri karena mereka memiliki akan pengetahuan firman. Tidak menyelamatkan saya ini, tidak bisa selamatkan anakku, hanya saya sampaikan aja. Kalau mereka terima, mereka mengerti apa yang saya ngomong, pasti mereka selamat. Ya. Yang saya omong ini pun harus sesuai namanya isi kitab sucinya. Makanya seorang pengkhotbah itu jangan boleh keluar dari isi kitab suci. Amin. Amin. Jangan boleh keluar. Harus kita teliti, harus kita selidiki. Amsal 10 ayat 2. Perhatikan di sini, Amsal 10 ayat 2 ini. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut.
Sekarang coba kalau lihat kan kita, kalau dulu kan saya cari uang nih, seluruh Indonesia sampai ke Papua, ya. Nah, saya beranggapan itu yang menyelamatkan. Coba sekarang kan ada orang misalnya di pemerintah sekarang, pemerintah banyak orang korupsi loh saudara. Yang korupsi itu orang-orang fasik. Kenapa mereka saya katakan fasik? Karena dia bertentangan undang-undang negara. Undang-undang negara itu tidak boleh namanya korupsi. Ya. Mereka beranggapan dengan korupsi dengan tanpa hartanya dia bisa menyelamatkan. Dia tidak pernah menyelamatkan, malah itu yang mematikan. Siapa yang korupsi, yang bukan haknya, itu mati loh saudara. Tapi kalau engkau memiliki kebenaran, kalau engkau memiliki hukum itu, pasti engkau selamat. Amin. Amin. Begitulah isi kitab suci ini. Yang orang Kristen itu bilangnya buang. Bagi yang diselamatkan, yang punya pengetahuan, jangan. Taurat itu segala-galanya. Gak ada duanya. Lu tidak pantas budak mengatakan Taurat tidak berlaku lagi. Ini orang-orang penting, ada namanya Abraham, ada Ishak, ada Yakob. Ada raja besar nama menurunkan Mesias sebagai namanya manusia itu dari keturunan Raja Daud. Raja Daud itu raja benar. Tadi kan kita sudah baca tadi ya 2 Samuel 8 ayat 15 bahwa dia adalah raja keadilan, dia adil dan dia juga raja kebenaran. Ya. Kenapa dia mengatakan kebenaran? Karena mengajak orang-orang supaya kembali kepada hukum Tuhan. Amin. Amin. Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang benar itu dia tidak akan ditimpa oleh malapetaka apapun. Ya. Amin. Amin. Orang benar itu orang yang memahami isi kitab suci, yang menyelamatkan dia pengetahuan, dia tidak akan kena malapetaka. Dijamin di sini. Kalau mengatakan Taurat itu segala-galanya, pasti Tuhan menjamin. Amin. Amin. Bukan saya loh ini. Ini penulis-penulis itu bukan orang-orang biasa. Orang yang luar biasa. Siapakah kita ini budak-budak? Kok seenak perutnya kita ini bilangnya hukum Tuhan tidak berlaku lagi? Ya kalau ada dasarmu, masih mending ini tidak punya dasar apa-apa. Itu seenaknya saja dari mulutnya, Taurat tidak berlaku. Seenaknya saja dari mulutnya, nama itu tidak penting. Yang penting hati saya ke atas. Tepat lagi dia ngomong, jangan dibaca sepotong-sepotong. Kalau dia mengatakan, dia pakai pasal dan ayat. Nih, ayatnya begini, pasalnya begini. Pasal begini, ayat begini. Kan enak. Gitu. Kelihatannya juga punya pendidikan. Ketahuan loh. Waktu lo mengatakan itu ketahuan loh. Saya yakin orang-orang seperti itu yang tidak pakai data, dalam pendidikan sekulernya nggak ada. Apalagi kalau rohaninya nggak ada, saya yakin nggak ada loh saudara. Lanjut. Amsal 21 ayat 3. Loh, Amsal ini kan saudara ya, harus kamu baca. Amsal itu ada 31 pasal saudara. Harus kamu baca loh. Kalau saya dari dulu, misalnya Mazmur itu saya baca sekaligus loh saudara ya. Saya tidak putus maksudnya, satu hari saya baca. Ya, karena 150 pasal suka sekali namanya Amsal ini. Maupun juga Mazmur itu saya suka loh. Amsal itu 31 pasal. Sedangkan Mazmur itu 150 pasal. Saya suka sekali. Jadi saya baca sekali gitu loh. Saya tidak tunda per hari-hari. Tidak. Sekali baca saya tunda. Karena saya mau pengen tahu gitu loh. Saya suka sekali. Terus Amsal 21 ayatnya 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Yahweh daripada korban. Ya. Lu lakukan kebenaran itu lebih dikenal. Karena ini adalah yang menjamin engkau hidup. Amin. Amin. Yang menjamin.
Tidak akan engkau ditimpa oleh penyakit manapun, tidak akan menimpa dengan malapetaka, karena ini dijamin loh, hidup. Ini adalah harta yang sesungguhnya. Jangan sepelekan. Tapi kan Amsal 30 mengatakan 23, karena saya tidak pelajari namanya hukum Tuhan, akhirnya saya tidak tak baca namanya Amsal 30 ayatnya 23, 2-3. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Ya nggak mau orang, kalau engkau sudah tidak mempelajari, tidak pernah membaca, ya bodoh-bodoh. Ya. Itu kemarin dia bilang, dia hanya bisa mengucapkan dari katanya bodoh. Coba, kalau katakan lu bodoh, ini loh ada pasalnya, ini loh ada ayatnya, kan kelihatan. Ya. Lagi pula lawanmu ini, lawanmu ini berat. Saya mau kasih tahu tuh, kalau kau mau menonton lagi ini, itu lawanmu kemarin itu berat. Saya mau beritahukan, ilmu sekuler lagi nanti saya kasih tahukan lagi nanti, lu bisa pingsan-pingsan loh. Itu yang kau lawan itu, yang setiap hari baca kitab suci ini, lulusan namanya perguruan tinggi terkenal di Indonesia, saya mau sampaikan itu, jangan kosong-sokan loh itu, Kami begini ini bukan kami mengorek-ngorek nama perpuluhan orang. Kalau merasa terancam namanya penghasilanmu, isi perutmu, mendingan lu bertobat aja. Lu catat saja itu yang saya sampaikan, lu renungkan lagi, pasti lu selamat. Tadi kan kita sudah baca namanya Yeskiel 14 ayat 14 maupun ayat 16, 18 selanjutnya. Karena diulang-ulang di situ, saudara. Yang menyelamatkan engkau kalau engkau punya pemahaman sendiri, melalui namanya tuntunan Roh Kudus. Kalau engkau mengatakan bahwa Taurat itu segala-galanya, Taurat itu lebih manis dari madu, lebih murni dari amat, pasti engkau selamat. Jangan kau ikut-ikutan namanya Taurat sudah tidak berlaku, ini pembunuh namanya. Akibat mereka mengatakan banyak sekali orang mati sia-sia. Habis mati dia datang lagi, dia pungut lagi. Orang udah mati dia pungut lagi. Rusak betul ini. Itulah karena orang-orang tidak penuh pengetahuan itu. Coba, sudah mati kok dipungut lagi orang. Matinya ini kalau dia mati biasa 70-80 tahun sudah wajar lah. Itu kan namanya sakit tua. Tapi kan matinya orang ini belasan tahun. Apalagi kalau dia pewaris lagi ini. Coba, itu seenaknya lu ngomong, waduh, Yesus lebih mencintai, kami mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai. Masa sih? Karena dia tidak baca kitab suci. Kalau dia baca kitab suci dengan benar, dengan baik, dia baca tuntas itu, dia tahu kok di Injil sana itu dia datang di bumi ini menyembuhkan orang sakit. Amin. Dia tidak akan membiarkan engkau mati karena penyakit. Yakin dan percaya, dia tidak pernah membiarkan engkau mati karena penyakit. Dia akan tadi kan kita sudah baca kan, Amsal tadi kan, orang benar itu tidak pernah ditimpakan penyakit manapun. Orang benar itu tidak pernah namanya kena malapetaka. Itu janjinya Tuhan. Amin. Tapi kalau engkau sepelekan, kalau engkau remehkan, banyak sekali sekarang orang-orang di mimbar ini bukan sekedar diremehkan, mereka mengatakan itu buang saja hukum Tuhan ini katanya. Akhirnya apa? Dia luput di sini tapi kena ini. Dia luput di sini pasti dia kena ini. Baca Amsal 13 ayat 13. Ini perhatikanlah saudara ya. Perhatikan namanya Amsal 13 ayat 13 ini. Ini gak main-main loh saudara ya. Itu bertobat loh di luar sana. Itu Pak Pendeta ini, kalau engkau ada yang nonton ini, lu merenung betul ini. Supaya nanti kau berkata benar di mimbar. Supaya mengatakan, marilah kita kembali kepada hukum Tuhan. Karena itulah yang menyelamatkan, itulah harta benar. Baca namanya Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Siapa? Terus? Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Siapa yang meremehkan firman, siapa yang mengatakan Taurat tidak berlaku, akibatnya tahu.
Akibatnya benar-benar nggak terjadi sampai saat ini. Bencana demi bencana, malapetaka demi banyak sekali yang mati sia-sia loh saudara. Coba. Kemarin saya baru hadiri, ada anak saudara saya, saudara, masih gadis. Dia meninggal dengan payudara. Saya menangis. Kenapa nih? Biarpun bukan saudara saya, kalau saya lihat orang atau perempuan itu dia mati karena kanker payudara, saudara, saya betul-betul susah menghilangkan itu. Saya bisanya menangis, saudara. Apalagi kalau keluargaku. Waktu itu sedih banget, saudara. Kenapa saya bisa sedih itu? Kalau dia matinya sudah nenek-nenek ini, dia kanker payudara, itu lain. Ini masih muda, saudara. Masih muda. Itu sedihnya kayak apa? Saya sedih benar, kadang-kadang seperti itulah akibatnya. Ini pengajar-pengajar dari mimbar ini yang penipu-penipu hanya bisa mereka menguras harta orang, tapi mereka tidak berkata benar. Sudah dari Eropa sana itu sudah membunuh sekian orang, pindah lagi Indonesia membunuh lagi. Taurat sudah tidak berlaku. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Sehingga dosa itu makin menumpuk dan menumpuk. Coba. Banyak orang yang mati sia-sia, saudara. Kenapa saya mengatakan ini? Saya pun dulu itu, coba berapa kali saya itu mau masuk jurang. Berapa kali loh, saudara. Karena saya bawa mobil sendiri, saya tidak bawa sopir. Pernah bawa sopir, tidur, saudara. Hampir masuk jurang itu, saudara. Tinggal 1 meter. Dari situlah saya tidak mau pakai sopir lagi. Saya fight sendiri, saudara. Penyakit juga, saudara. Hampir-hampir direnggut nyawa. Yang paling juga dulu sampai geleng-geleng kepala itu dokternya. Waktu namanya berak darah itu. Itu berak darah, saudara, ya. Sebesar ibu jari kaki saya loh, saudara. Besar gumpalan darah itu. Kalau sudah seperti jarang orang hidup. Makanya saya betul-betul tahun 2000 itulah Tuhan mengambil menyelamatkan. Bukan kesehatanku saja dijamin, saudara. Tapi saya suka sekali membaca kitab suci ini. Setiap hari saya mau persiapkan masa tua saya. Sebentar lagi saya sudah masuk 70 tahun. Kalau Tuhan masih mengizinkan saya 80, saudara. Nah, dengan kesempatan ini saya tidak akan sia-siakan seperti tadi namanya apa? Roma 11 ayat 25. Saya tidak akan sia-siakan. Saya terus belajar. Saya jadi imam dalam rumah tanggaku. Membimbing anak-anakku, istriku ini bukan pendidikan yang ece-ece ini, saudara. Mereka pendidikan sekulernya mereka juga, saudara. Ini orang-orang atas, top-topnya ini lulusan-lulusan terbaik ini, saudara. Aku harus seimbang sama mereka. Makanya saya belajar namanya ilmu sekuler. Saya belajar namanya ilmu kerohaniannya. Ini isi kitab suci ini. Sehingga saya sampaikan hari ini, kekayaan itu dia tidak menyelamatkan. Hanya dia menyelamatkan engkau dari lahirmu umur 70-80 tahun sampai di situ doang. Tapi kalau engkau memiliki kebenaran itu, dia akan menyelamatkan engkau sampai selama-lamanya. Menjadikan kebenaran itu hartamu yang menyelamatkan engkau. Amin. 1 Korintus 1 ayat 5. Ini banyak sekali orang-orang karena mereka tidak mau membaca kitab suci. Akhirnya apa? Mereka bicara namanya kaya materi, saudara. Akhirnya apa? Mereka nguras-nguras perpuluhan orang. Mereka memperdaya orang. Mereka menipu-nipu, saudara. Untuk memenuhi keinginan nafsunya. Padahal yang dikatakan kaya itu apa? 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi kekayaanmu itu bukan bicara materinya, bukan uangmu, tapi pengetahuan akan kebenaran, pengetahuan akan hukum-hukum Tuhan. Jangan kau abaikan. Kalau dia suruh begini, manusia saja. 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu,
Dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Itu yang dimaksud. Tidak bicara namanya uang. Tidak bicara. Dilarang nggak kita kaya materi? Tidak. Tidak pernah kau dilarang. Tapi alangkah baiknya kalau kau kaya dalam kebenaran itu. Kau anggap namanya Taurat itu segala-galanya. Itulah yang menyelamatkan engkau. Itulah hartamu. Yang engkau pegang itu sampai titik darah penghabisan. Amin. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Di dalam Dia itu ada namanya hikmat. Hikmat itu apa? Pengetahuan. Makanya mengatakan ada hikmat dunia dan ada namanya hikmat surgawi. Hikmat dunia itu ada bukunya. Misalnya Evan sama Ina nih, teknik sipil nih, mereka ini, ya, ada bukunya. Harus mereka mempelajari. Itu namanya hikmat dunia. Supaya mereka peroleh namanya hal-hal dunia itu, harus mereka memiliki namanya ilmu pengetahuan masalah dunia. Amin. Amin. Ya. Mereka pelajari. Misalnya Evan ini teknik sipil, target berapa mereka? Targetmu berapa? 3,5 tahun namanya mata kuliah. Mereka sudah hitung. Supaya memenuhi itu 3,5 tahun itu mata kuliah selesai, makanya mereka belajar. Ya. Dengan nilai sangat luar biasa. AB. Sehingga pada waktu masuk nama lapangan kerja tidak sulit. Tidak ijazah nenteng sana, nenteng sini, gitu. Makanya saya mengatakan sekarang saya mau persiapkan diri saya baca kitab. Lo cukup kok, itu anak-anak saya 2 orang kan, lebih dari cukup makan. Jungkir pun juga nggak habis itu, upah mereka. Gitu. Mereka bilang nggak usah deh Pak, kerja lagi, udah tua. Biar kami yang kerja, biar Bapak jadi imam aja. Saya lah sekarang menjaga mereka ini. Kamu kan teknik sipil. Evan, kamu kan konsultan. Menangani perusahaan-perusahaan besar. Ya, tapi jangan lupa. Pengetahuan akan surga itu penting. Nurut nggak? Nurut mereka, saudara. Coba. Ina itu kan kerja di perusahaan asing. Perusahaan asing itu tidak sembarangan dilihat sarjananya, tapi dilihat kemampuannya. Itulah dampaknya. Mereka dari kecil mengenal Tuhan, mereka mempelajari namanya ilmu kerohanian, akhirnya apa? Kemudian hari mereka petik. Makanya kalau bilangnya Tuhan, dilarang kita kaya materi, tidak dilarang. Tidak dilarang. Sama sekali tidak dilarang. Tapi Tuhan mengajari kita supaya juga kita punya kekayaan rohani. Kita lihat namanya Abraham, kaya nggak kaya materi, kaya raya. Ishak, Yakob, kaya nggak kaya raya. Raja Daud kaya kan, wow, apalagi ini emasnya numpuk-numpuk. Tapi kebenaran itu dinomorsatukan. Hal-hal dunia nomor 2, amin. Amin. Itu yang disukai Tuhan. Hanya persoalan sekarang ada yang salah nafsir. Makanya kebanyakan sekarang itu, kalau kita baca namanya apa? 1 Timotius 6, ayatnya 9-10. Itulah yang dilakukan sekarang ini. Ini pendusta-pendusta yang dimimbar ini, penipu-penipu yang sudah membunuh sekian orang ini. Mereka membunuh orang, Taurat tidak berlaku lagi. Ini akibatnya ada loh, saudara ya. Langsung kita rasain. Ini nih kalau kita baca 1 Timotius 6 ayatnya 9-10, perhatikan itu kata-kata ini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Jatuh dalam pencobaan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman
dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Catat ini masih bilang zaman edan kita tadi, bagaimana jemaatnya mereka berdaya, mereka tidak berkata benar, mereka menyimpang, mereka membunuh, mereka menguber-nguber namanya duitnya, ya, perpuluhan orang. Contohnya tadi yang saya sudah saya angkat tadi masalahnya pendeta GL ini, ya. Coba kita lihat GL ini waktu dia bicara di mimbar itu, paling tidak saudara ya, ini GL ini kelompoknya dia yang di dekat kebanyakan orang-orang kaya loh saudara. Coba dari sekian orang kaya saja pun ini saudara, dia petik tiap bulan itu 10% berapa di kantongnya saudara ya. Makanya saya mengatakan ini biar sekali-sekali dikandangin saudara. Orang-orang yang tidak berkata benar ini harus dikandangin saudara. Lu menyinggung-nyinggung agama orang lain, sedangkan agamamu sendiri lu tidak teliti. Kalau perpuluhannya lu ngomong berlaku, tapi lu ngomong ngajarin orang Taurat tidak berlaku, lu ganti-ganti hukum Tuhan. Dibalik lagi sama kita itu mereka sesat. Padahal ada pasal dan ada ayatnya saudara. Dibalik-balik yang ingin kaya tadi. Jadi sekali lagi 1 Timotius 6 ayatnya 9 sampai 10 ini banyak sekali sampai saat ini loh saudara. Mereka memburu namanya perpuluhan, sehingga banyak sekali sekarang itu alirannya. Sekarang ya liturginya sama persis, tapi punya sedikit jemaat sedikit dia bikin sendiri. Kenapa seperti itu? Karena mereka mengejar namanya perpuluhan, dia kejar namanya isi perutnya. Makanya akar dari segala kejahatan adalah namanya cinta uang. Ini yang disindir ini saudara, bukan orang sekuler. Perhatikan baik-baiknya, 1 Timotius 6 ini tidak bicara namanya sekuler, tapi namanya kerohaniannya. Bagaimana ini imam-imam itu memburu uang. Makanya mereka dibilanginnya hamba uang saudara. Hati-hati ini hamba uang ini. Jadi ini tidak bicara namanya sekuler, tapi kerja rohani. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Mereka tidak kata benar, mereka bilang Taurat tidak berlaku, tapi kalau perpuluhannya mereka nafsu sekali, luar biasa nafsunya. Makanya yang dikatakan kekayaan sesungguhnya, baca selanjutnya ayat 18-19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Itu yang dimaksud saudara, bukan namanya 1 Timotius 6 ayatnya 9-10, bukan. Kaya itu sekalipun lu tidak punya apa-apa, mungkin uang lu tinggal 10.000, lu mau bagi sama orang lain, 5.000, itu namanya kekayaan. Amin. Itu yang dimaksud membagi. Itu namanya kekayaan yang sesungguhnya. Itulah yang menyelamatkan. Kalau engkau memiliki belas kasihan, kau lihat orang yang tidak punya makan, kau beri makan. Lu lihat orang yang tidak punya rumah, kau ambil orang itu, kau bawa ke rumahmu. Itulah yang itulah kekayaan. Amin. Selama hidupmu itu harus lu berdiakonia. Lu harus membagi. Melihat orang ini yang susah ini, hal terbesit dalam hatimu itu, lu tolonglah kalau kau bisa nolong sama dia. Dengan tidak mengharapkan apa-apa dari dia. Makanya saya mengatakan dari dulu, mobil selalu di luar aja. Jangan masuk di dalamnya. Supaya kalau ada orang butuhkan itu, sudah pakai itu mobil. Selama orang itu dia nggak nabrak atau dia pergi ugal-ugalan. Kalau nolong orang, misalnya saya taruh mobil ini, ajarin saya, istri saya, anak saya, biar jam berapa saja bangun, tolong orang. Kalau kau lihat orang ini kan tetanggamu mungkin tidak ada makan, kau bantulah setulus-tulusnya. Itu yang dimaksud itu namanya kebenaran. Amin. Saya ingat betul-betul kata ini pada waktu Tuhan mengambilku dulu, saya membaca kita, itu betul-betul dia mensadarkan, sehingga dari tahun 2000 itu saya benar-benar
saya tekun betul-betul namanya baca kitab suci, karena saya bacanya di Matitia 16 ayat 26-27. Itu benar-benar saya menyadarkan di situ, menyadarkan saya, nama Matitia 16 ayat 26-27 yang baca. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Coba saudara, kalau engkau baca namanya Matitia, Matitia atau lembaga kitab Indonesia yang ganti-ganti nama orang, ini namanya Matius. Kalau di Eropa Matius di sana, 16 ayat 26 mengatakan, apa gunanya ini kau miliki dunia ini, tapi kau saya benar-benar saya menangis, saya sedih pada waktu itu. Ya. Coba kalau saya dulu masuk jurang, misalnya jurang namanya daerah Kerinci, Jambi itu saudara ya. Kalau kita masuk jurang di dalam itu orang nggak tahu loh, siapa yang mau tahu di dalam kita. Begitu dalamnya di dalam jurang-jurang itu saudara ya. Saya jalanin itu karena saya beranggapan uang itulah yang menyelamatkan. Ya. Dari tahun 2000 itulah saya selidiki kitab suci, baru disitulah saya sadar. Ya. Ternyata yang saya cari itu hanya batas umur 70-80 tahun mati juga. Saya tidak pernah akan bawa dalam kuburan kekayaan itu. Akhirnya saya sadar tahun 2000 itulah saya pelajari kitab suci ini. Sehingga saya bagikan ini gratis. Saya tidak akan ngorek-ngorek perpuluhanmu. Sadar saya di situ, saya ini pemburu uang. Seluruh Indonesia saya jelajahi ini, saudara, saya cari uang ini. Dapat uang berpoya-poya. Main perempuan. Sudah banyak uang, masih narkoba. Dari tahun 2000 itu sadar, dari situlah saya pelajar dan pelajar. Sampai saya bicara ini, sudah 192 kali. Dan ingat di sana yang kritik itu, pakai data, pakai pasal dan ayat. Jadi sekali lagi, apa gunanya lu memperoleh dunia ini tapi engkau mati? Tuhan itu tidak pernah akan melarang engkau kaya. Tidak pernah Tuhan melarang engkau kerja. Tapi ingatlah, ambillah waktu-waktu engkau selalu membaca, mempelajari isi kitab suci. Karena inilah yang menyelamatkan engkau sampai selama-lamanya. Amin. Amen. Kita tutup.